Sebuah jurnal ilmiah bereputasi, jurnal Political Psychology yang terbit Januari 2024, memberikan informasi yang berharga kepada kita bahwa politik itu memunculkan sisi buruk manusia. Saya ingin menjadikan informasi dalam jurnal ini untuk mengajukan sebuah tesis bahwa sisi buruk manusia itu antara lain dibangun dari apa yang disebut oleh jurnal Political Psychology sebagai politik kebencian. Tesis saya bahwa politik kebencian itu membuat kita lupa dan menutup mata bahwa cara pandang kita terhadap realitas tidak boleh dibangun oleh apa yang dinamakan prasangka, melainkan hanya akan dikatakan benar dan mencapai objektivitas ketika pandangan kita keluar dari prasangka-prasangka buruk, termasuk yang dikatakan oleh Political Psychology jurnal itu sebagai politik kebencian. Tesis saya bahwa tokoh politik dan seorang guru besar politik dan tata negara yang bernama Ikrar Nussabakti harus kita katakan sebagai salah satu tokoh publik yang menggunakan politik kebencian persis seperti yang disebut dalam jurnal Political Psychology yang terbit pada Januari 2024 yang lalu. Bagaimana filsafat politik menolong kita melakukan analisis yang mendalam terkait dengan seorang guru yang nyinyir seperti Ikrar Nussabakti dalam rangka kita belajar tentang politik sebagai bagian dari memperadabkan kehidupan masyarakat luas. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial politik kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, uraian yang dikatakan oleh jurnal Political Psychology yang terbit Januari 2024 yang memberikan catatan tentang sisi buruk manusia, yaitu munculnya politik kebencian. Itulah yang sedang kita nikmati dalam jagat media sosial, jagat ruang publik virtual kita. Kita disuguhi dengan tidak hanya candaan politik yang membuat kita tertawa, bahkan mentertawakan diri kita, bahwa ternyata politik kita itu bisa menolong kita menemukan perspektif humor dalam rangka membayangkan tentang proses menjadi manusia yang tidak mudah, antara lain karena kita bisa salah, kita bisa keliru. Dalam perspektif itu, teman-teman, politik kebencian sebetulnya harus kita katakan sebagai bagian dari dinamika sehat yang ada dalam proses demokrasi kita. Mengapa saya katakan sehat? Karena memang tidak terelakkan ada berbagai macam wacana pemikiran yang ingin dipertimbangkan dalam rangka kehidupan publik yang luas. Nah, tergantung nanti apakah wacana pemikiran yang dibalut oleh politik kebencian diterima dan mendapat pasar. Ternyata kita juga yang akan menentukannya. Bahwa ternyata para guru nyinyir yang memaparkan banyak wacana pemikiran yang berangkat dari politik kebencian itu juga punya pasar. Ketika pasar mereka adalah orang-orang yang mengharapkan banyak sekali data yang justru tidak keluar dari analisis
kepakaran dan keilmuan dari para guru-guru nyinyir tersebut, antara lain Ikrar Nusa Bakti. Tetapi mereka selalu menunggu bahwa setiap guru-guru itu mewacanakan sebuah perspektif politik yang datang dari sebuah politik kebencian. Saya ingin mengatakan bahwa perspektif politik kebencian sah-sah saja, sehat-sehat saja untuk diwacanakan dalam memastikan kehidupan demokrasi kita yang tidak hanya memunculkan wacana pemikiran yang sejalan, yang segaris, yang positif, tetapi juga mewakili wacana pemikiran yang seringkali memaparkan pandangan-pandangan yang hanya berangkat dari sebuah isapan jempol, dari pandangan sepihak, bahkan bertendensi sangat negatif. Mengapa saya ingin menyebut tokoh publik kita yang bernama Ikrar Nusa Bakti? Dalam beberapa channel saya ingin mengatakan bahwa Ikrar Nusa Bakti adalah seorang pakar yang telah mengkhianati kepakarannya. Pandangannya sama sekali tidak keluar dari sebuah intelektualisme yang sudah malang melintang dengan berbagai macam prestasi yang tidak remeh dan tidak mudah. Tetapi sekali lagi, ketika wacana pemikiran itu lewat membaca realitas di sekitar, khususnya terhadap rezim pemerintahan Jokowi yang hanya memaparkan catatan-catatan kritis yang muncul dari politik kebencian, maka saya ingin mengatakan Ikrar Nusa Bakti itu bagian dari yang dimaksud oleh jurnal Political Psychology itu sebagai sisi buruk dari manusia, bahwa politik itu memunculkan sisi buruk manusia, bahwa kita hanya membaca realitas dari perspektif tertentu, seolah-olah perspektif itu adalah satu-satunya cara membaca realitas di sekitarnya. Karena itu teman-teman, persis seperti yang Ikrar Nusa Bakti selalu katakan, sorry to say, maka saya juga akan mengatakan sorry to say Ikrar Nusa Bakti, bahwa Anda tidak cerdas. Cara Anda memandang rezim pemerintahan Jokowi yang sudah mengatakan di akhir kekuasaannya, ketika ia punya kesempatan untuk ada dalam panggung-panggung tertentu, untuk memaparkan berbagai macam pidato untuk momen-momen tertentu. Berulang-ulang Jokowi mengatakan bahwa pemerintahannya mempunyai banyak lubang di sana-sini, tidak sempurna, dan ia pun tidak bisa menyenangkan banyak orang. Dan ada banyak pekerjaan rumah yang harus ia titipkan pada rezim pemerintahan yang baru di bawah Prabowo Subianto. Tetapi satu hal yang kita dapat belajar dari seorang Jokowi adalah Jokowi persis seperti yang kita sering ajarkan kepada anak-anak kita, untuk sering-seringlah mengucapkan terima kasih, sering-seringlah mengucapkan minta tolong, dan sering-seringlah mengucapkan kata maaf. Dan itulah yang juga dikatakan oleh seorang Jokowi, meminta maaf ketika ia tidak bisa menyenangkan banyak orang ketika 2 periode ia memimpin Indonesia. Pesannya jelas teman-teman, bahwa tidak ada rezim pemerintahan yang sempurna. Semua punya cacat, semua punya kekurangan. Tetapi di mata seorang Ikrar Nusa Bakti, ternyata permohonan maaf itu tidak berarti apa-apa. Sorry to say, Prof. Ikrar, Anda kali ini bagian dari berpolitik yang hanya memperlihatkan dan memunculkan sisi buruk manusia, bahwa Anda adalah bagian dari sisi buruk manusia yang tidak bisa mengapresiasi, tetapi justru makin meneguhkan bahwa Anda menggunakan politik kebencian dalam rangka membaca realitas di sekitar kita. Dan karena itu, apa yang Anda katakan sebetulnya absurditas saja, sia-sia, menguap,
seperti uap air yang sebentar terlihat tetapi akan hilang begitu saja dan tidak memberi dampak apa-apa. Selain mungkin itu hanya akan menyenangkan gairah libido Anda sendiri dan para penggemar Anda, bahwa Anda melakukan kritik tajam terhadap rezim pemerintahan ini, tetapi Anda tidak bisa mengubah realitas dan mentransformasi realitas kita berdemokrasi, berbangsa dan bernegara menjadi hidup yang semakin baik. Kalau cara Anda memaparkan wacana pemikiran hanya dari satu perspektif kritik, dan kritik tanpa pernah mengapresiasi. Ingatlah bahwa banyak survei-survei yang otoritatif yang sudah memberikan catatan yang berharga bagi kita, bahwa survei-survei itu masih menempatkan kepemimpinan Jokowi, nilai penerimaannya oleh rakyat masih di atas 80%. Saya kira itu data yang sangat baik untuk kita lihat sebagai data pembanding yang berharga, bahwa kritik tajam kita terhadap rezim pemerintahan Jokowi itu tidak akan berbasis pada realitas nyata. Kalau itu hanya datang dari politik kebencian dalam membaca apa yang dilakukan sebagai sepak terjang politik seorang Jokowi ketika 2 periode memimpin Indonesia. Dalam konteks ini, Ikrar Nusa Bakti harus kita katakan sebagai orang yang tidak cerdas, kehilangan intelektualitasnya. Dan apa yang saudara katakan itulah persis yang dikatakan oleh jurnal Political Psychology yang terbit Januari 2024. Anda berpolitik, tapi politik Anda memunculkan gambaran Anda sendiri sebagai sisi buruk dari politik yang sebenarnya tidak harus seperti itu. Sorry to say, Ikrar Nusa Bakti, Anda bagian dari politik kebencian yang hanya mengungkap tentang diri Anda sebagai sisi buruk dari politik kebencian itu sendiri.